Pernahkah kamu menyukai seorang wanita yang kemudian mengabaikanmu sepenuhnya? Kamu mengirim pesan, menunggunya membalas, tetapi yang kamu dapatkan hanyalah keheningan. Kamu melihatnya online, dia memposting sesuatu, tetapi tetap tidak membalas pesanmu. Rasanya menyakitkan, bukan? Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah aku terlalu bersemangat? Kamu bahkan mulai mengulang kembali setiap percakapan di kepalamu. Tapi aku di sini untuk memberitahumu sesuatu, berhenti. Dia mengabaikanmu bukan karena kamu, tapi karena dirinya sendiri. Dan tebak apa? Kita akan menggunakan situasi ini untuk keuntunganmu. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi pendekatan stoik dalam merebut kembali kendali. Pada akhirnya, kamu akan tahu persis bagaimana membalikkan keadaan saat dia mengabaikanmu dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Inilah kenyataan pahit, wanita mengujimu. Mereka menguji dengan mengabaikanmu, melihat bagaimana reaksimu ketika mereka tiba-tiba diam. Ini bukan kebetulan. Jika kamu bereaksi secara emosional, mereka menang. Tetapi jika kamu tetap tenang, percaya diri, dan tidak tergoyahkan, kamulah yang menang. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu cara mengambil kendali ketika seorang wanita mengabaikanmu, bukan dengan bermain-main, tetapi dengan menjadi versi dirimu yang paling tak tergoyahkan dan penuh kendali. Anggap saja ini sebagai panduan utama untuk menghadapi penolakan seperti seorang raja stoik. Kenapa dia mengabaikanmu dan kenapa itu tidak penting? Mari kita luruskan satu hal. Ketika seorang wanita memilih untuk mengabaikanmu, itu seringkali terasa seperti serangan langsung terhadap kepercayaan dirimu. Kamu mulai mempertanyakan setiap langkahmu, mengulang kembali setiap pesan, berpikir, apa yang aku lakukan salah? Tapi inilah kuncinya, biasanya itu sama sekali bukan tentang kamu. Dalam dunia kencan modern, ada banyak permainan pikiran, agenda tersembunyi, dan dinamika kekuasaan yang halus. Mungkin dia ingin melihat seberapa besar kamu peduli dengan mengabaikanmu. Mungkin dia mengujimu untuk melihat bagaimana kamu bereaksi. Mungkin dia memang sibuk dengan pekerjaannya, teman-temannya, atau hidupnya sendiri. Atau mungkin, dia memang tidak tertarik padamu seperti yang kamu kira. Tapi inilah kebenaran yang mengubah segalanya, alasan-alasan ini tidaklah penting. Yang benar-benar penting adalah bagaimana kamu memilih untuk merespons kesunyiannya. Jika kamu terus menunggu, mengecek ponsel setiap 5 menit, bertanya-tanya kenapa dia belum membalas, kamu justru memberikan semua kekuatan kepadanya. Kamu menyerahkan kendali atas emosimu, harimu, dan bahkan harga dirimu. Dan itu adalah hal yang tidak boleh kamu lakukan. Inilah saat di mana stoicisme menjadi senjata rahasiamu. Filosofi stoik mengajarkan kita satu pelajaran penting. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika dia mengabaikanmu, jangan terjebak dalam lingkaran overthinking. Jangan tenggelam dalam keraguan diri. Sebaliknya, sadari bahwa tindakannya berada di luar kendalimu, dan fokuslah pada satu hal yang sepenuhnya bisa kamu kendalikan, responmu. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan ketika seorang wanita mengabaikanmu? Pertama, pahami ini, dalam stoicisme, ada perbedaan yang jelas antara hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengontrol apakah dia membalas pesanmu. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons saat dia mengabaikanmu. Saat dia mengabaikanmu, jangan mengejar. Sebaliknya, lakukan ini, tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak melakukan apa-apa. Ini bukan tentang mengabaikannya dengan sengaja atau bersikap dendam. Ini tentang memahami bahwa kamu tidak tergoyahkan oleh kurangnya respons darinya. Dengan tidak bereaksi, kamu mengambil kembali kendali. Kamu menunjukkan bahwa perilakunya tidak mempengaruhi suasana hatimu, tindakanmu, atau kepercayaan dirimu. Ketika dia tiba-tiba diam, rasanya seperti kamu kehilangan kendali. Tapi disinilah kekuatan stoikmu dimulai. Kamu masih bisa mengendalikan respon emosionalmu, dan itulah yang paling penting. Banyak pria dalam situasi ini akan merasa putus asa, mengirim pesan lanjutan, atau lebih buruk lagi, mengirim pesan marah menanyakan kenapa dia tidak membalas. Itu adalah kebalikan dari apa yang diajarkan stoicisme. Stoicisme adalah tentang mempertahankan ketenangan dan kekuatan, tidak peduli apa yang terjadi. Ini tentang mempertahankan harga diri dan menunjukkan bahwa kamu tidak membutuhkan validasi darinya. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh, dia akan mulai bertanya-tanya. Dia akan mulai melihatmu sebagai pria yang berbeda dari yang lain. Bayangkan situasi ini, kamu telah berbincang dengannya,
Semuanya berjalan dengan baik, tetapi tiba-tiba dia menghilang. Kebanyakan pria akan panik, berpikir, apa yang aku lakukan salah? Atau mencoba mendapatkan perhatiannya kembali dengan mengirim pesan lagi. Tapi bagaimana jika sebaliknya, kamu tidak melakukan apa-apa? Bagaimana jika, alih-alih mengejarnya, kamu justru fokus pada dirimu sendiri? Kamu pergi ke gym, bekerja pada tujuanmu, dan mengabaikan kesunyian darinya. Bukan hanya ini akan membuatnya penasaran dan bertanya-tanya, tetapi ini juga akan membangun kepercayaan dirimu sendiri. Dengan tidak melakukan apa-apa, kamu justru mengambil kembali seluruh kendali. Dan jika dia tidak menghubungimu lagi, tidak masalah. Kamu sudah melanjutkan hidupmu dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam prosesnya. Nomor 1, alihkan fokus kembali ke diri sendiri. Inilah langkah pertama yang bisa langsung kamu lakukan, dan ini adalah salah satu hal terpenting yang dapat kamu lakukan. Alih-alih terus-menerus memikirkan keheningannya, arahkan kembali setiap perhatian dan energimu ke dirimu sendiri. Dia mengabaikanmu bukan alasan untuk terpuruk, tapi justru kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas hidupmu dan naik level dengan cara yang benar-benar berarti. Ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi pada dirimu sendiri, memperkuat pikiran, tubuh, dan tujuan hidupmu. Jadi, bagaimana wujud nyatanya? Pergilah ke gym, seriuslah dalam menjaga kebugaranmu. Kerjakan tujuan pribadi atau profesional yang selama ini kamu tunda, entah itu menguasai keterampilan baru atau memulai proyek yang benar-benar kamu sukai. Tekuni hobi yang membuatmu bersemangat, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung dan menghargaimu. Semakin banyak kamu berinvestasi dalam pertumbuhan diri, semakin kamu akan menyadari bahwa dia mengabaikanmu bukanlah hal yang penting dalam gambaran besar kehidupanmu. Faktanya, semakin kamu menjadikan dirimu sebagai prioritas utama, semakin menarik dirimu secara alami, bukan hanya bagi dia, tetapi bagi siapapun. Ingat, wanita tidak tertarik pada pria yang mengejar mereka dengan keputusasaan. Mereka tertarik pada pria yang fokus pada misi, tujuan, dan jalannya sendiri. Pikirkan kembali saat dalam hidupmu ketika kamu benar-benar tenggelam dalam mengejar tujuanmu. Mungkin saat kamu rutin ke gym dan melihat perkembangan nyata dalam perjalanan kebugaranmu. Atau saat kamu terjun dalam membangun bisnis, menghabiskan banyak waktu, berkorban, dan mulai melihat impianmu menjadi kenyataan. Atau mungkin saat kamu mempelajari keterampilan baru dan berkembang setiap hari. Di saat-saat seperti itu, menghabiskan waktu untuk berkirim pesan atau menunggu balasan seseorang bahkan tidak ada dalam pikiranmu, karena kamu terlalu fokus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Itulah energi, itulah pola pikir yang harus kamu bawa ke setiap hubungan dan interaksi. Ketika kamu memprioritaskan dirimu sendiri, tujuanmu, dan kebahagiaanmu, orang lain bisa merasakannya. Dan tahu apa yang terjadi? Mereka akan tertarik padamu, termasuk dia. Dia akan bertanya-tanya, apa yang berubah? Kenapa kamu tidak bereaksi? Kenapa kamu tiba-tiba terlihat lebih menarik? Dan semua ini terjadi karena kamu menjadikan dirimu sebagai fokus utama. Nomor 2, gunakan psikologi terbalik. Psikologi terbalik, mungkin kamu pernah mendengarnya dalam dunia kencan. Meskipun sering disalahgunakan, jika diterapkan dengan benar, ini bisa sangat efektif. Ketika dia mengabaikanmu, jangan kejar, abaikan dia kembali. Tapi inilah perbedaannya, abaikan dia dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh, bukan karena dendam. Ini bukan tentang bermain permainan, tetapi tentang menunjukkan kekuatan. Begitu kamu berhenti mencari validasinya, begitu kamu menunjukkan bahwa keheningannya tidak memiliki kekuatan atas dirimu, dia akan mulai bertanya-tanya, kenapa? Ini adalah kuncinya. Ketika kamu berhenti memberinya perhatian yang dia harapkan, kamu mengubah seluruh dinamika. Ini menempatkanmu kembali di posisi pengendali, bukan dengan cara manipulatif, tetapi dengan menunjukkan bahwa kamu tidak dikendalikan oleh emosimu atau tindakannya. Ingat, ini bukan soal siapa yang mengirim pesan lebih dulu, tapi siapa yang tetap memegang kendali. Bayangkan ini, kamu sudah mengirim beberapa pesan, tetapi dia tidak membalas. Kamu tergoda untuk mengirim pesan lagi, atau lebih buruk, menanyakan kenapa dia mengabaikanmu. Jangan lakukan itu. Alih-alih mengirim pesan berulang atau menjadi emosional, lakukan nothing. Biarkan saja. Jalani hidupmu tanpa memberikan energi lagi padanya. Posting foto saat kamu sedang bersenang-senang dengan teman, berolahraga di gym, atau bekerja keras mencapai tujuanmu, tetapi jangan pernah menghubunginya. Tak lama, dia akan mulai bertanya-tanya. Kenapa dia tidak mengejarku? Apakah aku kehilangannya? Apakah dia sedang berbicara dengan orang lain?
Apakah dia sudah move on? Dan ketika dia akhirnya menghubungimu, karena pada akhirnya dia akan melakukannya, responlah dengan tenang, tanpa menunjukkan banyak emosi. Jangan menyinggung soal keheningannya, jangan tanyakan kenapa dia mengabaikanmu, cukup jawab seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dengan begitu, kamu telah membalikkan dinamika kekuatan sepenuhnya ke pihakmu, tanpa harus melakukan apapun. Kamu tidak bereaksi terhadap umpannya, dan itu membuatmu terlihat percaya diri, kuat, dan yang terpenting, memiliki kendali emosional. Itulah kekuatan psikologi terbalik. Nomor 3, tetap tenang dan tidak terganggu. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria ketika seorang wanita mengabaikan mereka adalah kehilangan ketenangan. Mereka mulai merasa cemas, frustrasi, atau bahkan marah, dan percayalah, ini adalah hal yang harus benar-benar kamu hindari. Ketika kamu kehilangan kendali, kamu menyerahkan semua kekuatan padanya. Dia bisa merasakan ketidakstabilan emosionalmu, dan itu memberinya kendali penuh atas situasi. Respon yang paling stoik dalam situasi ini sangat jelas, tetap tenang, tetap terkendali, dan jangan biarkan apapun menggoyahkanmu. Apapun yang dia lakukan, pola pikirmu harus seperti seseorang yang kuat, stabil, dan emotionally untouchable. Ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli, tapi benar-benar tidak membiarkan tindakannya mempengaruhi keadaan emosionalmu. Ketika kamu bisa menguasai tingkat kendali emosi seperti ini, kamu akan merasakan bahwa bukan hanya perasaanmu yang membaik, tetapi kamu juga akan menjadi jauh lebih menarik. Orang-orang, terutama wanita, secara alami tertarik pada pria yang memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri, pria yang tidak mudah goyah oleh gangguan kecil dalam hidup. Dalam jangka panjang, ketenangan menunjukkan kekuatan, dan kekuatan itu tak tertahankan. Jadi, saat dia mengabaikanmu, tahan diri untuk tidak bereaksi secara emosional atau impulsif. Sebaliknya, tarik napas dalam-dalam, ambil langkah mundur, dan ingat ini, tindakannya tidak menentukan nilai atau harga dirimu sebagai seorang pria. Hanya kamu yang bisa memutuskan bagaimana perasaanmu, bukan dia. Alih-alih stres atau terus-menerus memutar ulang percakapan di kepalamu, pilih aktivitas yang bisa memperkuat ketenanganmu. Pergilah lari panjang untuk melepaskan frustrasi yang terpendam. Dengarkan musik yang membuatmu merasa tak terkalahkan. Tenggelam dalam proyek yang menuntut perhatianmu dan fokus pada pekerjaan produktif. Yang terjadi di sini adalah kamu mengambil kendali atas situasi dengan mengalihkan fokus dari dia kembali ke dirimu sendiri. Dengan melakukan itu, kamu mempertahankan kekuatan emosionalmu. Kamu menunjukkan padanya bahwa kamu tidak dikendalikan oleh reaksinya, dan yang lebih penting, kamu menegaskan kepada dirimu sendiri bahwa kamu sepenuhnya mengendalikan pengalaman emosionalmu. Tingkat kendali seperti ini sangat magnetik. Dan ketika dia melihat bahwa kamu sama sekali tidak terpengaruh oleh tindakannya, dia akan mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak bereaksi? Kenapa aku tidak punya efek seperti yang aku harapkan padanya? Saat itulah kekuatan berpindah ke tanganmu. Nomor 4, lepaskan keterikatan pada hasil. Inilah langkah stoik yang paling kuat, lepaskan keterikatan pada hasil. Apakah dia membalas atau tidak? Apakah dia menyukaimu atau tidak? Ketenanganmu tetap utuh. Inilah kekuatan sejati. Ketika kamu berhenti peduli terhadap hasil, kamu membebaskan dirimu dari roller coaster emosional dalam hubungan. Namun, detachment bukan berarti kamu tidak peduli padanya. Ini berarti kamu lebih peduli pada kesejahteraan dirimu sendiri daripada sekadar mendapatkan perhatiannya. Pergeseran pola pikir ini sangat penting jika kamu ingin mengambil kembali kendali dalam hubungan apapun. Ketika kamu melepaskan keterikatan, kamu berhenti menyerahkan kebahagiaan dan harga dirimu ke tangan orang lain. Kamu merebut kembali kendali atas emosimu dan hidupmu. Kebenarannya adalah, saat kamu melepaskan diri dari hasil, kamu tidak lagi khawatir tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, atau mengapa dia tidak merespons. Kamu menjadi lebih tenang, lebih terkendali, dan lebih percaya diri. Wanita, atau siapapun, sebenarnya, tertarik pada orang yang tidak desperately seeking validation. Melepaskan keterikatan menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri cukup untuk menjauh dari situasi yang tidak menghargaimu. Kamu berhenti merasa needy atau cemas, dan karena itu, kamu justru menjadi seseorang yang dia hormati dan lebih mungkin untuk mengejar. Coba pikirkan situasi di mana kamu terlalu terikat pada hasil, apakah itu wawancara kerja, kencan, atau hanya sebuah pesan teks. Semakin kamu khawatir tentang bagaimana hasilnya, semakin cemas perasaanmu. Pikiranmu terus berputar, memutar ulang skenario, dan membayangkan kemungkinan terburuk. Sekarang bayangkan melepaskan semua kebisingan itu.
Bayangkan dirimu baik-baik saja dengan hasil apapun, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tetap baik-baik saja. Inilah inti dari Stoic Detachment. Ini tentang merangkul pola pikir bahwa apapun yang terjadi memang seharusnya terjadi, dan ketenanganmu tidak bergantung pada tindakan atau pendapat orang lain. Saat kamu benar-benar bisa melepaskan diri dari apakah dia akan merespons atau tidak, kamu menjadi bebas. Kamu tidak lagi merasa perlu mengejar, mencari perhatian, atau memvalidasi dirimu melalui tindakannya. Dan ketika kamu bebas, kamu menjadi luar biasa menarik. Ketidakterikatan terhadap hasil menunjukkan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri adalah apa yang menarik orang lain kepadamu. Ini menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada dirimu sendiri, bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada validasi eksternal, tetapi pada stabilitas dan kendali internal. Kesimpulannya, ketika seorang wanita mengabaikanmu, kebanyakan pria panik. Mereka mengejar, mereka overthinking, mereka kehilangan kendali. Tapi bukan kamu. Bukan setelah hari ini. Sekarang kamu punya alat, pola pikir, dan pengetahuan untuk membalikkan keadaan. Ketika dia mengabaikanmu, itulah kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kamu berbeda, bahwa kamu tidak goyah. Kamu tidak bereaksi. Kamu mengambil kendali. Kamu tetap tenang, percaya diri, dan mengendalikan emosimu. Dan apa yang terjadi? Kamu bukan hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga lebih berdaya dalam setiap aspek kehidupanmu. Sekarang pikirkan, berapa banyak pria yang kamu kenal yang membiarkan emosinya menguasai mereka? Berapa banyak dari mereka yang langsung kehilangan kendali saat mereka diabaikan? Kamu tidak akan menjadi pria itu. Kamu akan menjadi pria yang tetap tenang. Pria yang fokus pada dirinya sendiri. Pria yang tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Karena ini bukan sekadar tentang menghadapi situasi diabaikan. Ini tentang menguasai hidupmu. Ketika kamu menguasai emosimu, kamu tidak lagi menjadi budak opini, tindakan, atau keputusan orang lain. Kamu bebas. Dan kebebasan itu magnetik. Wanita akan menyadarinya. Orang-orang akan menghormatimu. Yang paling penting, kamu akan merasakannya. Mulai hari ini, jangan hanya memainkan permainan ini. Kuasai. Jadilah pria yang selalu memiliki kendali.